Sobat listrik, setelah kita mempelajari definisi, jenis, fungsi dari resistor, dan juga mempelajari cara membaca nilai pada resistor, selanjutnya kita akan mempelajari hubungan seri dan paralel pada rangkaian resistor. Di sini sudah ada 3 hambatan yang kita susun secara seri atau di sini kita anggap saja R1, ini R2, dan ini R3. Lalu kita sambungkan dengan tegangan sumber atau Vs. Jadi konsep rangkaian seri ini di mana nilai arus yang mengalir pada rangkaian sama dengan nilai arus pada sumber. Nah, kita bisa tuliskan konsepnya di sini. I-nya sama, tapi tegangannya beda. I-nya sama, artinya adalah arus yang mengalir dari sumber menuju ke rangkaian yang menuju ke R1, ke R2, ke R3, nilainya adalah sama. Jadi di sini kita bisa tuliskan arus di R1 pasti sama dengan arus di R2, akan sama dengan arus di R3, dan pasti sama dengan arus dari sumbernya. Tapi tegangannya beda. Jadi maksudnya di sini, jika kita contohkan, tegangan sumbernya adalah 12 volt, maka nilai tegangan di ketiga hambatannya tidak mungkin 12 volt. Nilai tegangan ini akan dibagi-bagi ke masing-masing hambatannya sesuai dengan nilai resistor di R1, di R2, dan nilai resistor di R3. Namun, jika dijumlahkan, nilai tegangan pada semua hambatannya adalah sama dengan tegangan dari sumber. Makanya, rangkaian seri ini disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Jika kita tuliskan tegangan R1 ditambahkan dengan tegangan di R2 dijumlahkan dengan tegangan di R3, nilai tegangannya harus sama dengan tegangan di sumber. Oke, saya akan mencontohkan. Di sini ada rangkaian seri dengan 3 tahanan. R1 di sini nilainya adalah 220 ohm. Ini R2 nilainya adalah 330 ohm, dan R3 adalah nilainya 330 ohm. Nah, tegangan sumbernya kita gunakan 12 volt. Oke, kita akan mencari nilai arus di sumber dan juga tegangan di setiap tahanannya. Nah, pertama kita akan mencari R totalnya terlebih dahulu. Ini R total seri. Jadi rumusnya adalah yang pertama di sini kita tuliskan R seri ditambah sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, sama dengan, jadi di sini R1-nya adalah 220 ohm. Ditambah dengan R2 di sini 330 ohm. Ditambah dengan R3. Nilainya adalah 330 ohm. Maka kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah 880 ohm. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai arus di sumber. Rumusnya adalah I sumber sama dengan V sumber dibagi R total. Nah, di sini kita gunakan tegangan sumber yang 12 volt. Dibagi dengan R totalnya adalah 880 ohm. Atau kita bagi, maka hasilnya adalah 0,014 ampere. Nah, karena ini rangkaian seri, jadi
arus di R1, arus di R2, arus di R3 nilainya sama dengan arus di sumber. Di sini nilainya 0,014 ampere, di sini nilainya 0,014 ampere, dan di R3 nilainya adalah 0,014 ampere. Oke, kita akan mencari tegangan di R1, R2, dan R3. Ini berlaku rumus tegangan hukum Ohm. Rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Kita akan mencari di R1 terlebih dahulu. Rumusnya adalah di sini kita gunakan I dikali R ya. V R1 nilai arusnya di sini 0,014, maka kita kalikan saja dengan tahanannya. 0,014 ampere dikalikan dengan 220 ohm. Hasilnya adalah 3,08 volt. Nah, tegangan di R2 kita kalikan saja ini, berarti arus dikalikan nilai tahanannya. 0,014 dikalikan dengan 330 ohm. Hasilnya adalah 4,62 volt. Tegangan di R3 0,014 ampere dikalikan dengan 330 ohm. Nah, ini hasilnya sama ya dengan VR2, jadi 4,62 volt. Oke. Nah, ketiga tegangan di R1, tegangan R2, tegangan di R3, ketika dijumlahkan nilainya harus sama dengan tegangan di sumber. Oke, kita jumlahkan. Jadi Vs atau tegangan sumber sama dengan VR1 ditambah dengan VR2 ditambah dengan VR3. Nah, VR1 3,08 ditambah dengan VR2 4,62 volt ditambah dengan VR3 4,62 volt. Oke, kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 12 volt. Nah, jadi nilai tegangannya sama dengan tegangan sumber ketika dijumlahkan. Oke, jadi kesimpulannya sobat listrik, pada rangkaian seri, nilai arus yang keluar dari sumber atau yang mengalir dari sumber menuju ke R1, R2, dan R3 adalah sama. Sedangkan tegangan pada rangkaian seri nilainya adalah berbeda. Namun, ketika dijumlahkan, pada setiap tahanannya nilainya harus sama dengan tegangan sumber. Sobat listrik, kita akan buktikan hasil perhitungan secara teori pada resistor yang disusun secara seri dengan pengukuran resistor pada project board yang disusun secara seri. Nah, di sini sudah ada 3 resistor yang disusun secara seri. Resistor pertama nilainya adalah 220 ohm dengan pita warna yaitu merah, coklat, dan emas. Dan resistor kedua dan ketiga nilainya adalah 330 ohm dengan pita warna oranye, coklat, emas. Pertama, kita akan ukur dulu tahanan total dengan multimeter digital. Kita putar selektor pada kedudukan ohm. Lalu kita hubungkan probe multimeter dengan R1, R2, dan R3. Seperti ini contohnya, sobat listrik. Kita tunggu multimeter membaca dan menampilkan hasilnya. Di sini nilai tahanan yang terbaca adalah 0,874 kilo ohm. Kita ubah dalam bentuk ohm, yaitu dengan mengalihkan dengan kali 1000. Jadi nilainya adalah 874 ohm.
Kedua, kita akan mengukur tegangan sumber terlebih dahulu yang akan digunakan. Di sini kita akan gunakan tegangan sumber sebesar 12 volt. Untuk mengukur tegangan sumber, kita hubungkan probe dari multimeter dengan output dari power supply. Kita nyalakan terlebih dahulu power supply-nya. Lalu, kita putar selektor pada multimeter digital pada kedudukan volt DC. Nah, untuk mengukur tegangan dari sumber, probe merah kita sambungkan dengan output positif, sedangkan probe hitam kita sambungkan dengan output negatif. Oke, kita sambungkan probe dengan output dari power supply. Kita tunggu multimeter membaca nilai tegangannya. Nah, di sini nilai tegangan dari power supply yang terbaca pada multimeter yaitu 12,03 volt atau kita bulatkan menjadi 12 volt. Lalu kita hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan 12 volt. Nah, untuk layout rangkaiannya kurang lebih seperti ini ya sobat listrik. Ketiga, kita akan ukur arus yang mengalir. Nah, kita putar selektor pada multimeter digital pada posisi ampere atau pada posisi pengukuran arus. Nah, kita akan mengukur terlebih dahulu arus yang mengalir dari sumber. Nah, untuk mengukur arus kita serikan probe dengan beban yang akan diukur. Nah, kita hubungkan probe merah dengan sumber tegangan plus dan probe hitam kita hubungkan dengan resistor 1. Nah, pada LCD multimeter digital terbaca nilai arusnya adalah 13,69 mA. Jika kita konversi ke arus, jadinya adalah 0,013 ampere. Selanjutnya kita akan mengukur arus pada tahanannya. Kita akan ukur arus di R1 terlebih dahulu. Cara mengukurnya, kita lepas kaki R1 yang terhubung ke kaki R2. Nah, untuk layoutnya seperti ini ya sobat listrik. Lalu kita serikan probe dengan beban. Probe merah kita hubungkan di kaki R1 dan probe hitam kita hubungkan di kaki R2. Nah, kita ulangi cara ini pada pengukuran berikutnya pada R2, pada R3. Nah, di sini untuk nilai arus yang terbaca adalah 13,6. Nah, jika dikonversi sama saja dengan nilai arus dari sumber yaitu 0,013 ampere. Selanjutnya kita ukur arus pada R2. Nah, untuk hasilnya sama dengan nilai arus pada R1 dan juga nilai arus dari sumber. Selanjutnya kita ukur arus pada R3 atau resistor 3. Disusun secara berderet. Kita hubungkan probe dengan beban yang akan diukur. Nah, di sini pada multimeter digital ditampilkan hasilnya adalah 13,6. Nah, jika dikonversi adalah 0,013 ampere yang dimana nilai arus pada R3 juga sama dengan nilai arus pada sumber. Jadi sesuai dengan konsep rangkaian seri yang dimana arusnya adalah sama. Jadi arus yang mengalir dari sumber menuju ke R1, R2, dan R3 adalah nilainya sama.
Lalu yang keempat, kita akan melakukan pengukuran tegangan pada R1, R2, dan R3. Kita putar terlebih dahulu selektor pada multimeter digital pada posisi volt DC. Nah, untuk melakukan pengukuran tegangan ini, kita memparalelkan probe dari multimeter dengan beban yang akan kita ukur, yaitu resistor 1, 2, dan 3. Langsung saja kita melakukan pengukuran pada R1. Nah, tegangan yang terukur dari R1 adalah sebesar 3 volt. Lalu tegangan pada R2. Nah, di sini terbaca 4,5. Tegangan di R3 yaitu sebesar 4,49 volt. Nah, jadi sesuai dengan konsep rangkaian seri yang dimana tegangannya adalah beda pada setiap tahanannya. Namun jika dijumlahkan, nilai tegangan dari ketiga tahanan tersebut harus sama dengan tegangan dari sumbernya. Oke, kita akan jumlahkan terlebih dahulu hasil pengukuran tegangan pada R1, R2, dan R3. Nah, jumlahnya yaitu 11,99 volt. Jika kita bulatkan, yaitu 12 volt. Nah, oke, hampir sama dengan nilai dari hasil perhitungan sebelumnya. Sobat listrik, setelah kita mempelajari rangkaian seri, selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian paralel. Nah, konsep dari rangkaian paralel ini kebalikan dari rangkaian seri sebelumnya, yang mana pada rangkaian seri itu konsepnya adalah I-nya sama tapi V-nya beda, atau arusnya sama tapi tegangannya beda. Nah, untuk di rangkaian paralel ini kebalikan dari rangkaian seri, yang mana V-nya sama tapi I-nya beda, atau tegangan sama dan arusnya beda. Nah, tegangan dari mana? Tegangan dari sumber yang masuk pada R1, R2, dan R3. Nah, meskipun di sini ada pencabangan, tapi tegangannya tetap sama karena dia rangkaiannya paralel. Jadi konsepnya adalah V-nya sama tapi I-nya beda. Ini yang perlu diperhatikan sobat listrik, yaitu konsepnya tegangannya sama tapi arusnya beda. Jadi kesimpulannya adalah tegangan pada R1 sama dengan tegangan pada R2 akan sama dengan tegangan di R3, dan harus sama dengan pada tegangan dari sumber. Sedangkan arusnya beda. Nah, jika arus yang mengalir dari sumber 0,3 ampere, tidak mungkin di ketiga tahanan ini 0,3 ampere. Pasti akan terbagi di sini. Makanya rumusnya adalah I pada R1 ditambah dengan I pada R2 ditambah dengan I pada R3. Nah, jumlah dari arus yang ada di tiga tahanan ini, jumlahnya harus sama dengan arus dari sumber. Nah, oke, saya akan mencontohkan. Sobat listrik, nah di sini sudah ada 3 buah tahanan dengan nilai R1 adalah 220 ohm, R2 adalah 330 ohm, dan R3 adalah 330 ohm. Lalu kita sambungkan dengan tegangan sumber senilai 12 volt. Oke. Nah, konsep rangkaian paralel tadi di mana tegangan sumber sama dengan tegangan di R1, tegangan di R2, dan tegangan di R3. Jika kita tuliskan V
S sama dengan V R1 sama dengan V R2 sama dengan V R3. Oke. Jadi, jika tegangan sumbernya adalah 12 volt, maka tegangan di R1 adalah 12 volt. Tegangan di R2 adalah 12 volt dan tegangan di R3 adalah 12 volt juga. Oke, gitu ya sobat listrik. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus di R1, R2, dan R3. Nah, ini berlaku rumus hukum Ohm, yang mana rumusnya adalah I sama dengan V dibagi R. Oke. Nah, kita akan mencari arus di R1 terlebih dahulu. I R1 sama dengan tegangan dibagi nilai tahanannya. Jadi tegangannya adalah 12 volt dan tahanan di R1 adalah 220 ohm. Maka hasil pembagiannya adalah 0,054 ampere. Oke. Lalu kita akan mencari arus di R2. I R2 sama dengan 12 dibagi nilai tahanan di R2 adalah 330 ohm. Kita bagi hasilnya adalah 0,036 ampere. Oh iya, R1 juga ampere ya. Nah, selanjutnya kita mencari arus di R3. I R3 sama dengan 12. Nah, kebetulan ini nilai tahanannya sama dengan R2 yaitu 330 ohm. Oke, jadi hasilnya sama dengan R2 yaitu 0,036 ampere. Oke. Nah, seperti konsep paralel tadi di mana tegangannya sama dan arusnya beda. Namun jika dijumlahkan, nilai arus pada R1, R2, dan R3 ini harus sama dengan nilai arus pada sumber. Oke, kita jumlahkan ketiga nilai arus pada tahanan ini. Hasilnya adalah 0,054 ditambah dengan 0,036 ampere ditambah dengan 0,036 ampere. Oke, maka jumlahnya adalah 0,12 atau 127 ampere. Jadi nilainya adalah 0,127 ampere. Oke. Nah, nilai ini akan kita buktikan dengan nilai arus yang dari sumber. Nah, rumusnya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2 ditambah dengan 1/R3. Oke. Nah, 1 Rp atau 1/Rp sama dengan 1 dibagi 220 ditambah dengan 1 dibagi 330 ditambah dengan 1/330. Oke, kita samakan penyebutnya. Jadi 1/Rp sama dengan, kita ambil yang 660. Nah, ini dikali dengan 3, ini dikali dengan 2, dan ini dikali dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 ditambah dengan 2. Oke. 1/Rp
sama dengan jumlahnya ini adalah 8/660. Oke, jadi jika kita balik, berarti RP sama dengan, atau R pengganti paralel sama dengan 660 dibagi dengan 8. Nah, hasilnya adalah 94,28. Jadi R pengganti paralelnya adalah, atau R totalnya adalah 94,28. Oke. Selanjutnya kita akan mencari arus menggunakan rumus. Oke, kita batasin terlebih dahulu. I sumber sama dengan tegangan sumber dibagi dengan R pengganti paralel. Nah, jadi tegangan sumbernya berapa tadi? Yaitu 12 volt. 12 dibagi dengan R total. Nah, R totalnya adalah 94,28. Nah, hasilnya adalah 0,127 ampere. Oke. Jadi, antara nilai arus yang dari sumber dan nilai arus di R1, R2, dan R3 jika dijumlahkan hasilnya adalah sama. Seperti konsep paralel, yang dimana tegangannya sama, tapi nilai arus di setiap tahanannya berbeda. Namun jika dijumlahkan, nilai arusnya harus sama dengan pada arus dari sumber. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan buktikan hasil perhitungan teori ini dengan hasil pengukuran di rangkaian yang akan kita susun di project board. Oke, kita akan buktikan nilai hasil perhitungan teori pada rangkaian paralel dengan hasil pengukuran rangkaian paralel yang telah disusun pada project board. Nah, di sini sudah ada 3 tahanan yang disusunkan secara paralel. Nilai R1-nya adalah sama dengan nilai teori, yaitu 220 ohm. Begitupun dengan nilai resistor R2 dan R3-nya, yaitu 330 ohm. Oke, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu power supply-nya. Kita atur pada posisi 12 volt. Kita akan ukur terlebih dahulu tegangan sumber yang keluar dari power supply menggunakan multimeter digital. Kita posisikan selektor pada multimeter pada kedudukan volt DC. Lalu kita hubungkan probe merah dengan output sumber yang positif, dan probe hitam kita hubungkan dengan output sumber yang negatif. Oke. Di sini terbaca nilai tegangan sumbernya adalah 12 volt. Jadi sesuai dengan tegangan yang dari power supply, yaitu 12 volt. Lalu kita hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan 12 volt. Oke sobat listrik, untuk layoutnya dari rangkaian paralel yang telah disambungkan dengan sumber tegangan kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan ukur terlebih dahulu tegangan pada R1, R2, dan juga R3. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengukuran tegangan pada R1. Nah, tegangan yang terukur pada R1 adalah sebesar 11,96 volt. Lalu tegangan pada R2 nilainya adalah 11,96 volt.
tegangan pada R3 adalah yang terbaca pada multimeter 11,96 volt. Oke, tegangan yang dihasilkan dari pengukuran pada R1, R2, dan R3 adalah sesuai dengan konsep rangkaian paralel, yang dimana pada rangkaian paralel tegangannya sama tapi arusnya beda. Nah, di sini sudah terbuktikan bahwasanya tegangan sumber sama dengan tegangan R1, R2, dan juga R3. Yang ketiga, kita akan melakukan pengukuran arus pada rangkaian paralel ini. Nah, untuk melakukan pengukuran arus, kita harus mengserikan probe multimeter dengan beban yang akan kita ukur. Nah, pada rangkaian ini kita akan melakukan yang pertama pengukuran arus pada arus sumbernya terlebih dahulu. Kita putuskan sumber tegangan positif yang menuju ke rangkaian tahanan. Selanjutnya kita putar selektor pada multimeter digital pada posisi pengukuran arus. Lalu kita hubungkan probe merah dengan sumber tegangan positif dan probe hitam kita hubungkan dengan salah satu kaki resistor. Lalu kita amati LCD pada multimeter digital. Nah, di sini multimeter digital menampilkan nilai arusnya adalah 125 mA. Jika kita ingin merubah ke ampere, artinya kita harus membaginya dengan 1000. Oke, hasilnya adalah 0,125 ampere atau 0,125 ampere. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus pada R1, R2, dan R3. Nah, untuk melakukan pengukuran arus ini, kita harus mengserikan probe multimeter dengan beban yang akan kita ukur. Yang pertama, kita akan melakukan pengukuran arus pada R1. Jadi, caranya adalah kita lepaskan terlebih dahulu salah satu kaki resistor yang menuju ke sumber tegangan negatif. Setelah terlepas, kita hubungkan probe multimeter secara seri pada R1. Oke, kita amati pembacaan dari multimeter digital. Nah, di sini arus yang terbaca pada R1 yaitu 53,9 mA. Jika kita konversi ke dalam ampere, artinya kita bagi ke 1000, yaitu hasilnya adalah 0,053 ampere. Lalu kita akan melakukan pengukuran arus pada R2. Untuk caranya sama, kita lepaskan terlebih dahulu salah satu kaki R2 yang menuju ke sumber tegangan. Setelah terputus atau terlepas, kita hubungkan secara seri probe multimeter dengan beban yang akan kita ukur yaitu R2. Nah, pada R2 ini arus yang terbaca pada multimeter yaitu sebesar 36,5 mA. Jika kita konversi ke dalam ampere, artinya kita bagi kembali jadi 1000, yaitu 0,036 ampere hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus pada R3. Kita lepaskan lagi salah satu kaki R3 yang terhubung dengan sumber tegangan negatif. Lalu kita hubungkan probe multimeter secara seri dengan beban yang akan kita ukur yaitu R3. Pada R3, arus yang terbaca pada multimeter yaitu sebesar 36,4 mA. Nah, jika kita konversi ke dalam ampere, hasilnya adalah 0,036 ampere, sama dengan hasil arus pada R2 yaitu 0,036 ampere. Jadi sesuai dengan konsep rangkaian paralel di mana arusnya berbeda pada setiap tahanannya, namun jika dijumlahkan nilai arus pada tahanan akan sama dengan arus yang mengalir dari sumber. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu hasil pengukuran arus pada R1, R2, dan R3, di mana hasil penjumlahannya adalah sebesar 0,125 ampere pada ketiga tahanannya.
yang artinya nilainya adalah sama dengan arus yang mengalir dari sumber. Jadi sobat listrik, kesimpulan pada hubungan paralel pada rangkaian tahanan ini baik secara teori dan hasil pengukuran, di mana konsepnya adalah V-nya sama tapi I-nya beda. V-nya sama antara V sumber dan VR1, VR2, dan VR3. Sedangkan nilai arusnya berbeda. Namun, jika dijumlahkan, nilainya sama dengan arus dari sumber. Ini terbukti secara teori dan pengukuran, yang mana hasil perhitungan teori dan pengukuran rangkaian mendekati sama.